Kita bertemu kembali dalam renungan harian GKI Kebon Jati. Saya Pendeta Daud Solihin dan tema renungan harian saat ini adalah berhak untuk ditolong. Bapak Ibu Saudara-saudara, dapatkah seorang yang tidak percaya atau yang beriman pada Kristus atau penganut agama tertentu memiliki moralitas belas kasih kepada sesama? Apakah seorang ateis atau seorang sekularis mempunyai kebaikan-kebaikan pada dirinya yang dapat menolong kesusahan sesamanya? Tentu saja semua orang dapat menolong sesamanya dari kesusahan hidupnya, terlepas dari apakah ia beragama atau tidak. Bukankah pada dasarnya kita adalah makhluk sosial yang selalu ada bersama dengan sesama? Kadang kita membutuhkan orang lain, tetapi ada saatnya juga kita dibutuhkan sesama kita. Kalau begitu, bagaimana kita memaknai firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 21 yang mengatakan, lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Bapak Ibu Saudara, yang Yesus ajarkan adalah tentang firman Allah yang terambil dari kitab Yesaya pasal 61. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kabar Selamat kepada Sion, yang diucapkan kembali sekaligus diajarkan oleh Sang Anak Allah. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Injil adalah kabar gembira. Dalam bahasa Inggris disebut gospel. Sebenarnya kata gospel berasal dari kata Godspell. Jadi dari dua kata dalam bahasa Inggris kuno, good dan spell. Spell artinya cerita. Jadi gospel adalah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Cerita tentang Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Injil inilah yang membebaskan manusia dari belenggu kesusahan dan dosa. Injil adalah cerita utama yang dirujuk oleh semua cerita yang membawa sukacita, membawa kebaikan dan membentuk hati manusia. Injil adalah sebuah cerita yang memuaskan semua kerinduan dan benar secara historis. Itu diucapkan oleh Thomas Keller dalam bukunya Preaching, berkhotbah, mengkomunikasikan iman dalam zaman yang skeptis. Memberitakan kabar baik dari Tuhan perlu dilanjutkan dengan melakukannya. Kabar baik ini perlu dikerjakan dalam hidup sehari-hari, yang justru akan membuat kehidupan beriman kita semakin solid, semakin kokoh. Yesus berkata dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini apakah kita melihat saudara dan sahabat kita berada dalam belenggu kesusahan dalam berbagai rupa? Apakah saudara bersedia menjadi pembebas bagi mereka? Karena saudara adalah pengikut Kristus. Saudara sebenarnya adalah orang-orang yang membawa kabar baik Kristus yang membebaskan sesamanya dari kesusahan. Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya Creation and Fall, dia berkata, kebebasan bukan sesuatu yang dimiliki untuk dirinya sendiri, melainkan
sesuatu yang dimiliki untuk orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.